Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Buat yang belum, ayo dong bantu saya di subscribe, like, dan share. Sehingga channel Gerakai bisa berkembang. Inilah yang membantu konten kreator seperti saya untuk meningkatkan jangkauan kepada orang-orang yang saat ini memang membutuhkan penjelasan tentang hubungan toksik yang sedang mereka hadapi. Jadi, cuma tinggal pencet aja tombol subscribe, kalian udah ikut membantu lebih banyak orang. Makasih banyak sebelumnya. Kalau kalian butuh diskusi yang mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Diskusi akan berlangsung melalui sambungan internet call selama lebih kurang 1 jam. Topik kita kali ini masih merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya tentang apa hukuman yang akan didapat oleh narsisis. Dan kali ini kita akan tilik dari sisi karma. Soalnya banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan begini, kapan sih karmanya si narsisis itu akan berbalas? Kalau ditilik dari karma sendiri bekerja dengan cara yang agak berbeda. Saya sih melihatnya sebagai sebuah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Dan sepertinya saya juga telah mengalami karma yang menghantam saya beberapa kali. Kuncinya adalah menyadari pelajarannya dan mengapa hal itu terjadi. Orang terkadang melihat karma sebagai sesuatu yang negatif. Jadi kayak kita menginginkan karma mendatangi si narsisis, sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Yang udah memperlakukan kita, orang yang kita cinta, orang tua, anak-anak, dan lain-lain dengan buruk. Tapi karma nggak bekerja seperti itu. Jika kalian adalah orang yang baik dan memperlakukan orang lain dengan baik, maka hal-hal baik dan buruk tetap akan terjadi pada kalian. Sama juga kalau kalian adalah orang yang jahat dan melakukan hal-hal yang buruk, cepat atau lambat hal-hal buruk akan menimpa kalian. Coba lihat begal-begal di Bekasi. Maaf ya Bekasi, hanya contoh doang. Atau anak-anak jalanan yang tawuran terus-terusan. Ya lama-lama celurit mereka akan ngebelek perut mereka sendiri. Itulah hidup dan konsekuensi dari sebuah tindakan. Dan terkadang tanpa bisa kita kontrol, kita dihadapkan pada hal-hal yang buruk, bahkan hal yang sangat buruk. Orang yang baik bisa mati muda. Si penjahat kok panjang umurnya, malah sehat dan lebih makmur dari yang dia jahatin. Dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi untuk melihat karma. Dan bagi yang udah berkesadaran nih, mereka bisa tahu tentang masa lalu dan masa sekarang mereka untuk melihat di mana konsekuensi dari tindakan mereka akhirnya bermuara. Dan itu bukan karma. Sedangkan si narsisis, mereka itu sebenarnya hidup dengan sengsara. Saya yakin mereka itu tahu kalau mereka berbuat jahat pada orang lain, tapi takut untuk berubah dan sebagian besar nggak tahu bagaimana caranya berubah. Mereka takut berubah dan takut akan bayangan diri mereka sendiri, melebihi dari apa yang kalian sadari. Ini adalah cara mereka bertahan hidup. Mereka nggak akan mau bercermin atau menerima apa yang mereka lihat. Sedangkan untuk mantan-mantan kalian nih, saya percaya kalian dan saya adalah karma buat mereka, atau konsekuensi dari perbuatan mereka. Udah nggak kehitung bagaimana baiknya kalian sama mereka. Tapi ya itu dia, narsisis menyia-nyiakan kalian. Kalian yang sekian lama tulus sama mereka, tapi karena sudah sangat terdesak, kalian udah nggak tahan lagi, dan udah nggak bisa umpetin lagi segala kebobrokan si narsisis. Makanya kebenaran mulai muncul ke permukaan. Dan kalian mesti tahu ini, di balik semua kejahatannya, saya yakin dia juga tahu itu. Mereka udah jahatin begitu banyak orang sepanjang hidupnya, termasuk ke kalian. Kalian bisa jadi adalah orang yang pertama yang menyadarinya dan melawannya.
meskipun kalian begitu tertatih-tatih untuk memutuskan ikatan trauma. Coba kalian ingat-ingat lagi, mereka menggaslight kalian sesuka hati. Kalian mungkin beberapa kali pernah mencoba menolerir, bahkan menuruti semua kemauan mereka, agar kalian jangan ditinggalkan, ya kan? Iya, saya juga pernah melewati itu semua. Saya sempat juga merasa bersalah dan malu atas reaksi saya terhadap abuse yang saya terima. Sekarang saya justru merasa miris ngelihat dia karena saya lihat perbuatannya sama semua mantannya dan orang-orang yang udah dia manfaatin. Kok sampai segitunya ya hanya untuk sekedar hidup? Kalau dia biasa aja, decent aja, hidupnya juga nggak akan susah kok. Dan itu sudah merupakan karma. Dia nggak bahagia. Dan saya yakin dia nggak akan pernah bahagia. Dia tampilkan citra diri palsunya dan terus saja menjadi parasit sama orang lain. Kehidupan macam apa itu? Itu adalah kehidupan yang nggak semestinya kalian turuti. Jangan lagi mau jadi bagian dari hidup yang kacau kayak gitu. Jadi ya gitu, karma nggak akan menghukum mereka. Bayangan mereka di cerminlah yang akan menghukum mereka. Nah, ini saya mau share sedikit. Pengalaman bolak-balik mencoba menerima, menolerir, akhirnya tiba pada satu titik yang merubah saya. Dia udah mengubah saya. Sementara dia sendiri nggak berubah. Dia malah semakin halu, terus aja hidup dalam hayalan. Dan sebaliknya, kesadaran saya justru semakin baik. Banyak sekali kemajuan yang udah saya dapat. Dan menurut saya itu bukan karma, itu adalah bagaimana saya mengambil pelajaran dari konsekuensi perbuatan atau keputusan saya. Ya emang saya nggak belajar secepat yang saya mau. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya mengapa Tuhan ciptain si narsisis atau mempertemukan kalian, jawabannya adalah untuk mengajarkan kita pelajaran hidup yang berharga. Kalian itu seseorang yang sedang tersesat ketika si narsisis menemukan kalian. Kalian punya mimpi atau sejumlah mimpi yang kalian rangkai dengan setengah hati. Kalian pikir kalian butuh orang lain untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kalian nggak punya kepercayaan diri untuk meraihnya sendiri. Nah, si narsisis itu hadir ke dunia kalian untuk menyerang sekaligus memulihkan diri kalian. Mereka menghancurkan diri kalian yang lama dan lemah, mencari apapun yang bisa mereka manfaatkan sebagai senjata penghancur. Mereka melakukan ini tanpa pikir panjang, udah secara naluriah. Mereka tuh pas ketemu kalian, melihat kalian kayak kayu bakar yang udah sempurna keringnya. Disuntikinlah kebimbangan, keraguan, kebohongan, dan dengan cepat kalian terbakar di lahap api kalian sendiri. Setiap kali kalian nunjukin kelemahan kalian ke si narsisis, mereka udah siap langsung memantik apinya buat menghanguskan diri kalian. Narsisis mengerahkan segala upaya untuk ngancurin diri kalian yang dulu, mimpi-mimpi kalian. Narsisis itu nggak pernah bisa atau mau mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mereka itu ada untuk nunjukin apa sebenarnya impian kalian itu. Nah, sekarang kalian kan udah bebas untuk membangun kembali mimpi-mimpi tadi. Mau berhasil atau gagal, kalian sekarang udah bisa ninggalin jejak kalian di dunia ini. Coba kalian pikir lagi, diri kalian yang dulu nggak pernah kepikiran atau berani untuk melakukan ini semua kan? Jadi mereka itu hadir dalam hidup kalian untuk mengajarkan kalian menyayangi diri, menghargai diri, dan rasa hormat pada diri sendiri. Kalian menjalin hubungan dengan narsisis, itu artinya kalian masih kurang atau lupa akan hal-hal ini. Kalau kalian punya cukup rasa cinta, harga, dan penghormatan diri, maka kalian nggak akan pernah mau sama orang yang bohong, serong, dan nyolong ke kalian, atau yang menganiaya kalian. Mereka mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri.
Kunci dalam hidup ini adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada diri sendiri, lalu cinta kepada orang lain. Jika kalian gak bisa mencintai diri sendiri, kalian gak bisa mencintai orang lain. Dan bagi si narsisis, hubungan dengan kalian itu seperti nunjukin ke mereka cinta sejati yang gak pernah mereka rasakan sejak kecil. Kalian bisa aja hancur, tapi itu nggak membuat kalian menjadi monster seperti mereka. Yuk kita selimuti batin kita dengan kedamaian, cahaya cinta, dan pemulihan. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Bagi yang butuh diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.